Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk teluk kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan, rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3, 16%. Kita nggak usah berlama-lama lagi, karena tamu kita ini adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Republik Chile periode 2019-2025, Bapak Muhammad Ansor. Jauh nih Chile. Chile jauh. Jauh banget itu negaranya. 40 jam dan 30 juta harga tiketnya. Jauh banget itu negara tuh. Iya. Wow, pedas. Nggak nyampe-nyampe. Layar satu itu. Layar satu. Bayangin aja udah capek. Iya, Pak, jauh kan? banget. Iya. Rutenya kemana aja? Kalau dari kita nih dari Jakarta mau ke Chile, biasanya Paling lewat dekat mana? kan lewat luar Pasifik ya. Pasifik berarti kan lewat Australia, Sydney. Ke Sydney, Jakarta, transit Sydney. Nah, Sydney ada ke? yang langsung sampai ke Santiago. Oh, Sydney langsung Santiago. Ya, itu 25-26 jam Total. Ya. Oh, di udaranya, Pak? Enggak, sama Transit. transitnya Sama lebih transitnya. pendek kan. Nah, Sydney Santiago-nya berapa itu? Sydney Santiago. Belasan jam, Pak? 13 jam atau sekian. Oh, Ya. Total 16 jam. Total 26 jam 26 jam. baru sampai Santiago. Mana lewat Iya, laut aja kalau lagi lewat Teluk bisa 34 jam, Lewat bisa mana? 40 jam. Teluk atau lewat Eropa. Oh, ke atas situ Gulf, dulu. ya. Wow. Oh. Ya. Selama di sana berapa kali pulang kampung, Pak? Nggak banyak, karena mungkin bukan karena nggak kangen, tapi masa pandemi kan, saya tahun 2019 Oh, sampai iya, benar. 2020. Jadi 2019-2025. keseluruhan masa pandemi saya ada di sana. Iya. Dari beberapa yang datang ke sini, Pak, rata-rata 3-4 tahun, Bapak 6 tahun, Pak. Nah, karena pandemi. Karena pandemi itu? Iya. Ya. Oh. Ya. Zaman pandemi semuanya nggak ada yang normal kan? Iya. Nah, Iya. dan normal baru, new normal. New normal. New normal. Iya. Chile. Tapi memang secara penampilan Pak Muhammad Ansor ini diplomat banget ya, Lan. Iya, jujur lah. Gua harus jujur lah. Diplomat. benar. Diplomat banget ya. Dari pemilihan jas. Iya, ya kan? kayak yang di Jasnya TV kan gitu berarti. kita Iya. lihat. Abu-abu Ada ada acara. garis-garisnya dikit. Oh iya. Diplomat. Iya. Diplomat, Pak. Tapi auranya tuh memang aura diplomat, Pak, bukan bukan Saya cuma merasa tersanjung. Iya. Minum dulu. Iya. Banyak beberapa diplomat datang ke sini, Pak. Dan semuanya saya ngomong gitu sih. Enggak, tapi jujur benar ya. Aura diplomat. Iya. Aura diplomatnya ada, Pak. Iya. Memang udah Saya percaya karena HI. Betul. Iya kan? Kami nggak sembarangan juga, Pak. nggak sembarangan. Justru kita HI sembarangan. Sembarangan, benar. Kita HI Iya, sembarangan. iya, Iya. Tapi Bapak juga bukan dari HI ya, Pak? Enggak. Kuliahnya apa, Pak?
HI-nya HI sedikit hukum, bukan hubungan internasional ya. Hukum internasional. Hukum internasional. Tapi hukum internasional zaman saya itu di UGM itu hanya di ujung. Jadi 2 semester terakhir. Oh, ada mata kuliah ada itu. mata kuliah penjurusan. Oh, penjurusannya. Selebihnya kan sama. Artinya skripsinya tentang hukum internasional. Iya. Oh, memang Hanya itu yang bedakan jurusan. Oke. Oh. Dan memang nggak berniat jadi advokat, jadi pengacara atau Saya tuh mungkin contoh textbook dari filosofi hidup seperti ada mengalir. Oke. Jadi saya dari lahir di Boyolali. Iya. Ya. Boyolali kan jauh tuh, kampung bener tuh, Iya. walaupun punya bandara kan, Iya. Ya. di Sumarmo. Tapi ya nggak pernah bayangin nggak ada orang asing, nggak ada, Iya. apalagi diplomat kan, Iya. sekolah di madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, pengen jadi guru agama. Nah terus, Termasuk SMA aliyah juga, Pak? oh enggak, SMA? itu udah mikirnya beda lagi. Oke. Pengen di Boyolali ada namanya Sekolah Menengah Teknologi Pertanian. Oke. Ternyata keren. Oh. Ya terus, wah keren juga nih jadi peneliti pertanian, Ya. jadi penyuluh. Saya masuk di situ. Nah, nggak bayangin lagi itu kuliah di mana, pertanian. Tapi pas lulus dibuka cari mana ya peluang yang bisa masuk. Di situ Fakultas Hukum UGM ada. Oke. Ya udah tuh mikir, jadi hakim enak ya kali ya. Oh, mau jadi hakim. Keren. Nah, Ininya iya, hakim. Hakim, mikirnya hakim. Oh, Oh, mikirnya bukan lawyer ya, bukan lawyer. Bukan. Hakim. Kalau saya orang Jakarta mungkin mikirnya lawyer, tapi di Boyolali kan enggak. Oh, iya Hakim. iya. Ya, hakim. Profesi yang masih belum down to earth lawyer itu dulu ya. Kenalnya hakim aja gitu. Hakim, kenalnya Oke. hakim. Ya. Nah, di situ sampai kuliah terlihat orang dari teman-teman gitu kan yang dari luar negeri atau apa, atau di Kemlu dulu tuh ada rekrutmen ijon. Jadi Sebelum belum lulus, Oke. udah direkrut melalui seleksi, dan selama kuliah tuh ada tunjangan kan. Wah, enak juga itu, keren gitu kan. Terus gaya pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Ya. Bisa coba nih gitu kan. Iya. Oke. Ikut saya. Ya, tapi setelah lulus belum ada bukaan dan sistem ijon udah nggak ada lagi. Oke. Oh. Terus apa ya gitu kan, ada teman-teman waktu kuliah kan juga banyak bergaul sama aktivis, ngikut-ngikut, terus juga wartawan, terus wartawan oke kali ya gitu kan. Terus ada temen nawarin, itu di biro Tempo di biro Jogja ada lowongan gitu. Saya diajak ke situ, terus langsung ya kita kan udah kenal, bilang kapan bisa mulai kerja gitu kan. Lah enak, cepet banget. Ini Iya, lancar aja nih suruh hidupnya. besok gitu Iya. kan, besok langsung kerja gitu kan. Ya, terus jadi wartawan tak. Iya. Wartawan nampaknya juga nggak puas gitu kan. Terus Kemlu bukaan. Nah, baru itulah. Ikut Gimana? tahun berapa berarti ikut Kemlunya, Pak? Tesnya tahun 90. Tahun 90. Masuk 91. Oke. Jadi seperti itulah. Jadi dari awal nggak bayangin jadi Diplomat. diplomat. Nah, Jadi wartawan dulu. dan HI pun nggak HI. Iya. Iya. Sekdilu belajarnya berarti ya, pas. Tapi ada sekolah dulu, Pak. Ada. Begitu di Kemlu itu Sekdilu itu ada, Pak. Sekdilu ada. Ya, di situlah dikenalkan dengan HI-nya. diplomasi. Iya. Nggak dikuliahin lagi, Pak? Ya di situ kan dikuliahin. Dikuliahin lagi? Oh enggak. Saya nggak ngambil kuliah. Tapi program ya beberapa kali ke sini kayaknya begitu masuk pasti akan dikuliahin S2. hubungan internasional. Dulu belum ada, Pak. Udah ada. Udah ada, boleh tapi boleh milih. Boleh milih. Tapi waktu itu saya kebetulan setelah sekolah Sekdilu selesai, terus ada saya diminta untuk itu jadi asisten dirjen politik. Sekarang udah nggak ada itu nomenklatur dirjen politik tuh. Tapi itu satu satuan kerja yang sangat penting di Kemlu. Dan saya mikir, oh saya bisa belajar banyak di sini. Terus ada tawaran sekolah juga, mungkin apa yang saya dapat di sini jauh lebih banyak daripada saya Di sekolah. S2 atau S3. Dan juga kebetulan saya itu kerja sama ada teman yang pulang dari luar negeri, di Eropa lah. Oke. Lulus S3. Jadi mitra kerja saya.
nangani waktu itu ASEAN untuk political cooperation, kerjasama politik dan keamanan. Terus saya ngelihat itu anak lulusan S3 dari Eropa kok kayak gini ya gitu kan. Jadi saya nggak percaya dengan lembaga pendidikan tinggi itu, walaupun itu salah ya. Iya, iya. Tapi waktu itu saya mikir kayak gitu, makanya nggak ada insentif saya untuk Kuliah lagi. Untuk kuliah lagi. Itu ilmunya udah dapat dari Ilmu dapat. tempat. Bukan sekedar ilmunya, ngeliat orang lulusan itu kayaknya agak kurang nih. Sekolah nggak sih dia? Sekolah nggak sih dia gitu? Walaupun kalau kita lihat ada Pak Dino, Pak Marty, Pak Hasan, Iya. Pak Hafaz, sekolahnya top, memang Iya. hebat. Dan orangnya Tapi memang- kelihatan iya. pintar ya. Berarti karena orangnya aja sih, Pak. Orangnya. Iya, Iya. tapi iya, saya iya. kan menggeneralisir. Kan masih Iya. muda waktu itu, Masih Pak. Namanya muda. juga. Segini. Iya. Orang Sekarang juga masih. masih gitu ya? Masih muda. Tapi apakah jabatan asisten direktur, berarti asisten dirjennya ya Pak? Iya. Asisten Asisten dirjen. dirjen. Itu lazim diberikan kepada orang yang baru lulus. Ini kan Bapak baru lulus Sekdilu kan? Iya. Apakah itu lazim dikasih? Lulus Sekdilu jadi asisten dirjen? Ternyata begitu. Oh. Tapi memang peran yang diberikan tuh tergantung orangnya. Oke. Jadi saya menggantikan Pak Dino Jalal. Pak Dino Jalal juga dari situ. Oh, Sebelum Bapak, Sebelum Pak Dino? saya. persis sebelum. Persis. Oke. Jadi saya gantikan orang hebat kan. Jadi saya di bawah bayang-bayangan saya juga harus Iya. bisa perform ngejar Emang kan. zaman itu Pak Dino udah cemerlang, Pak? Oh iya. Waktu itu udah kedengeran gitu lah namanya. Enggak sih, paling enggak kan saya orang Boyolali kan, lihat ngomong fasih bener ini orang gitu kan. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya lancar Bahasa banget. Inggrisnya lancar nih. Bener gitu Ternyata kan. lulusan LIA. Iya, iya. Jadi bikin Bapak konsep cepet banget gitu kan, ngetik ya. Iya, iya. Iya. Jadi gantiin Pak Dino. Iya. Ada rasa deg-degan juga tuh Pak di situ. Oh yang kalah. Enggak ya. Kalau deg-degan tiap hari gimana tuh selama berapa tahun gitu kan? Iya. Ya bisa mati muda kan. Waktu itu dirjennya Pak memang orang diplomat Pak. Oh iya. Dirjennya memang Dia diplomat. Zaman dulu memang di Kemlu tuh ada satu dirjen dan irjen yang bukan diplomat. Oke. Tapi kalau politik pasti diplomat. Karena politik tuh salah satu pilar kan untuk HI, untuk hubungan internasional. Jadi ada dirjen politik itu termasuk untuk perjanjian internasional, untuk organisasi internasional multilateral kan, Iya. terus juga regional untuk Asia Pasifik, untuk Eropa, Amerika gitu kan. Terus yang lainnya itu hubungan ekonomi luar negeri. Nah kalau hubungan Pensosbud itu Hubsosbudpen dulu, itu hubungan sosial budaya itu dari ABRI dulu. Oke. Dari ABRI ya. Selalu dari ABRI Pak. Dulu ya. Iya, iya. Terus itu udah dilebur, udah nggak ada sekarang. Oh. Zaman dulu kan. Iya. Lama juga Pak, 5 tahun Pak. 5. Sebelum posting pertama ini Pak. Iya, saya jadi emang di angkatan terakhir saya. Oh Yang postingnya. diposting. Seangkatan saya ada yang udah pulang, saya baru berangkat. Oh. Karena ya Karena memang lagi dibutuhkan di dirjen saya juga itu. menikmati juga sih. Iya. Belajar banyak kan. Iya, iya. Selama Bapak jadi asisten dirjen Dirjen. itu, dirjennya itu aja. Itu aja. Berarti 9297 ya satu dirjen itu, Pak. Iya, dulu itu ada Pak Wiryono almarhum, terus Pak Izar Ibrahim, udah almarhum juga. Oh. Lama 5 tahun biasa kan kalau nggak salah 3-4 tahun Posting. posting. Iya. Jadi Bapak adalah lulusan Sekdilu angkatan itu yang terakhir diposting. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Saya nggak terlalu yakin, tapi Iya. yang jelas kalau pun ada, saya salah satu dari. Salah satu ya. Karena yang lain udah pada pulang lagi bahkan Udah ya. pulang. Udah setahun berarti di sana. Iya, udah iya. pada pulang. Tapi langsung ke Jenewa lah. Ya, Jenewa. Wah, langsung. Jadi Jenewa ini Strategis. PBB bidang apa ya Pak? PBB. Jadi kalau markas besar PBB di Jenewa itu spesialisasinya satu adalah disarmament, yang kedua adalah hak asasi manusia, HAM ya. human rights. Oke. Saya ditaruh untuk nangani hak asasi manusia. Oke. Apa pertimbangannya Pak? Saya nggak Waktu tahu. yang dirjen politik banyak
ngomongin Nah, itu hal yang baru sama sekali. Karena ya, waktu di Jakarta sih yang saya tangani adalah mostly kebanyakan itu adalah kerjasama politik dan keamanan untuk ASEAN. Oke. Jadi banyak badan-badan baru di ASEAN seperti ASEAN Regional Forum dan lain-lain. Ya. Ya, saya punya kehormatan untuk menjadi bagian dari proses itu kan. Tapi kalau di Jenewa itu belajar dari nol sama sekali. Oke. Jadi sebelum berangkat, saya banyak teman-teman senior yang ngasih buku tebel-tebel mengenai asasi manusia. Baca ini, gitu. Bisa ada berguna. Jadi baru belajar hak asasi manusia secara benar-benar pada saat Iya, di Jenewa. Jenewa. Tapi itu betul-betul intensif. So, bayangin nangani hak asasi manusia zaman Orde Baru. Apa yang ada di benak Singapura. Iya juga ya. Itu langsung refleks mengenai defensif dan untuk bisa membela. Iya. Ya kayak lawyer itu. Iya. Lawyer dari tersangka yang susah dipertahankan. Iya. Iya. Gitu. Jadi itu menuntut untuk memang belajar banyak untuk bisa itu. Kalau kayak gitu berarti selama berapa tuh? 4 tahun itu terus HAM terus. 4,5 tahun. Iya 4 tahun tuh HAM terus. Nggak berubah-berubah berarti ya kalau kayak gitu ya. Iya. Tapi untung cuma setahun di Orde Baru 98 udah ganti. Iya. Oh iya benar. 98 udah ganti. 97, 98 ya. 99 itu juga tantangan. Orde Baru udah lewat. Iya. Iya. Tapi reformasi rupanya nggak menjangkau semua wilayah kan. Ada peristiwa berpisahnya tim-tim dari Indonesia Iya. dan lain-lain. Dan juga Kalau kayak yang itu Pak, yang di 98 yang pas lagi peristiwa reformasi ya, kayak peristiwa Iya. Trisakti, Semanggi, itu jadi pembicaraan di sana Pak? oh iya. Iya. Itu ada orang nanya, kenapa Indonesia begini gitu Pak? Pastilah harus jelaskan. Dan juga banyak ya itu bagusnya ya. Dan saya memang dari awal kan memutuskan untuk membuka diri dengan membuka pikiran, open minded untuk juga pergaulan. Karena memang ya dari awal saya belajar sendiri namanya diplomasi itu adalah suatu profesi yang memang di-invented untuk bisa ngomong dengan siapa saja, terutama dengan musuh, dengan orang yang punya sikap yang bermusuhan, yang enggak positif. Ya, memang diplomat harus sadar benar dan dilatih, karena itu untuk bisa menjalankan tugas sebagai namanya diplomasi harus begitu. Dan itu esensi dari diplomasi seperti itu. Iya. Nah, karena itu dengan siapapun, termasuk dengan kelompok-kelompok yang mengkritik, menyerang, terus negara yang waktu itu kita sama Portugal itu kan nggak punya hubungan diplomatik, dan hubungan di situ di sidang itu selalu kita exchanges of itu. Kita sama Portugal nggak punya Pak? Zaman punya dulu, hubungan diplomatik? Saat zaman itu. dulu. Oh iya. Sampai akhirnya masalah Timur selesai, baru ada normalisasi. Kita mulai dengan intersection yang kita bergabung dengan numpang di kantor embasi Thailand di Lisabon, baru terus berkembang dari kedutaan. Tapi selama kasus Timur di PBB itu kita saling serang. Kalau menurut Portugal, kita menganeksasi Timur Pak? Iya, itu. Iya. Biasa. Kalau pembelaan kita apa waktu itu Pak? Oh, banyak. Tergantung dari angle apa yang disampaikan kan. Iya. Tapi biasanya counter kita bahwa kita nggak aneksasi apa Pak? Ya itu kan Maunya rakyat sana? maunya rakyat Timur Tengah. Dan menggabungkan diri. Jadi esensi dari self determination itu kan kemauan rakyat. Oke. Ya, orang bertanya rakyat yang mana? Gitu. Iya. Ya orang yang rakyat yang ngomong mau bergabung dengan Indonesia. Tapi kan dulu memang masalahnya kan kompleks. Iya betul ya. Iya. Konteks perang dingin juga Perang kan. dingin betul ya. Katanya dulu saya paling ingat bahwa memang yang ngojok-ngojokin untuk kita aneksasi ke Timur itu Australia Pak, benar Pak? Yang jelas itu kan containing pengaruh dari komunisme.
Oke. Ya waktu itu kan Dianggap memang Timur Timur udah mulai dimasuki. ya namanya Fredolin itu Fredolin kan itu ya. Ya. ideologinya kan kiri. Ya. Ya itu kan harus dikonten. Ya pasti blok barat akan seneng kan, bagian Indonesia gitu kan. Nah memang secara geografis kan itu satu pulau yang dibagi dua, Ya. Iya. ya kan? Yang satu diduduki sama Portugis, yang satunya Belanda. Belanda, ya. Iya. Padahal mereka itu saudara, satu ethnicity, ngomong bahasa yang sama, punya tradisi yang sama, dan secara darah mereka yang dipisahkan dari perbatasan itu, mereka masih menjalin dengan baik, bahkan sampai sekarang, Timor Leste Indonesia. Ya. Kalau pas sidang misalnya sama Portugal kan itu banget. Ya. Selesai sidang, misalnya di luar sidang, beneran nggak ngobrol atau Enggak. sama Kalau delegasi saya sana? ya, tapi kalau saya sih pelihara hubungan pribadi masih oke. Oh di luar sidang Iya, itu di luar masih sidang oke aja. Masih nyapa. Nyapa. Ngomong. Merekanya juga nyapa nggak? Iya. Oh. Tapi kalau di sidang berdebat, Oh iya. kayak di rakyat bersuara. Iya. Rakyat bersuara. Jadi dulu itu namanya sidang hak asasi manusia di Jenewa itu. Jenewa. Itu biasanya setahun itu selama 6 minggu, bulan Maret April, dan sidang itu biasanya sampai dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Hah? Iya. Dan 12 kadang-kadang kalau lebih awal itu jam 9. Itu sudah resmi. Heeh. Itu di semua item itu bisa disusupin hal-hal yang terkait dengan Timor Leste, Timur, East Timor. Iya. Jadi kita itu dilatih untuk selalu alert kalau ada singgungan yang mengenai Timor Leste yang Iya. oleh siapapun negara dari Uni Eropa, dari mana, terutama untuk Portugal. Dan ketika itu diangkat, kewajiban kita adalah menyampaikan penjelasan namanya right of reply. Ya. Jadi right of reply itu kita daftarkan, nanti akan kita dikasih kesempatan ketika pembahasan agenda item itu selesai. Oke. Kadang-kadang sampai jam 12 tuh, kita harus ngantuk-ngantuk gitu. Tapi tetap harus Kalau ini. ada dengar Timor Leste, East Timor gitu, Harus aware lagi. aware Diomongin banget. lagi Padahal nih. yang ngomong East Timor teman kita yang di sebelah kita. Kenapa ngomong sih gitu? Ini kayak gini Pak bentuk ininya kalau lagi ini. Iya, kalau ini ruang Security Council, Dewan Keamanan. Oke. Kalau Dewan HAM. Dewan HAM beda lagi. Oh itu di luas. New York Terus, berarti itu. Kalau Security Council itu kan anggotanya nggak banyak, Di cuma Jenewa, 15. coba cari Skoy di Jenewa. Human Rights Council gitu. Nah, Human Rights Council. Skoy, gerak Skoy. Gerakannya Skoy, gerakan Gerakannya. tangannya, gerakan Ayo jari, dong. gerakan Ayo dong. jari. Ayo ya. dong. Nah itu. Yang atasnya Ya. Langit itu. Kayak di Dharma Wangsa Square ya. Iya. Itu. Nah, atasnya gitu langit Dharma Iya Wangsa langit, Square. iya. Boleh. Oh. Iya. Ini. Berarti sampai jam 12 tuh Oh, kalau emang banyak yang diomongin. Emang banyak sebanyak itu. Zaman dulu belum ada constraint dalam arti budgetary, anggaran. Jadi memang masih mereka sampai jam 12 Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi setelah krisis, apalagi sekarang Heeh. mau nambah jam sidang itu udah Listrik mahal Mbak. nggak cuma listrik, Apanya? bayar interpreter, Oh. bayar conference services. Oh, ya semuanya jadi lain-lain, semuanya. lembur lah jadinya. Kalau dulu misalnya sampai jam 12, breaknya ada tapi break enggak. Isoma Isomanya, ada. isomanya Itu ada. mah cuman makan berapa? siang, Makan malam makan malam nggak ada. sambil enggak juga. iya, Sambil debat makan. gantian. Oh, jadi ada yang makan dulu deh gitu. Aplusan, iya. Tapi sidangnya jalan terus. jadi kan jalan terus. Waduh, getol banget kerja ya. Iya enggak getol banget sidang. Kan kerja itu. Oh iya iya. Oh, Oh, apa gitu? Dan itu bisa tiap hari, Pak. Yang tiap sampai hari, malamnya itu sampai selama 6 minggu itu. Maret April itu. Jam 12 pulang, pagi udah kesana lagi. Iya, gitu. Gitu lagi. Pak suka ada yang belain nggak Pak kalau untuk isu Timur ini? Si Iya. Blok Barat ini belain kita nggak? Ini, jadi mana saja itu anak-anak nakal tuh Ada. ngegeng sendiri kan, Iya. saling bela kan. Iya. Gitu. Oh, jadi ada. Selalu ada.
Dan kita kan selalu memanfaatkan, oh itu kita bagian dari negara non-blok gitu kan. Kita bujukin teman non-blok untuk itu kita di OKI, Organisasi Kerjasama Internasional, Konferensi Islam. Ya. Nah, itu juga, tapi nggak semuanya gitu kan. Negara-negara yang memiliki pengalaman yang sama gitu kan. Ya, Kita saling dukung. Jadi itu Pak, sebenarnya di sini nih, di Jenewa ini dari tahun 75 saat si Timur-Timur kita ambil alih sampai 99, itu rame terus mengenai Timur-Timur. Oh, itu nggak cuman zaman saya, itu nggak cuman Timur-Timur aja. Waktu Orde Baru ya. Iya. Mengenai Aceh, mengenai Papua, Maluku, di mana aja, di Jawa juga banyak. Obrolan internasional semua itu. Obrolan internasional. Pada tahu ya. Waktu itu siapa lagi yang di sini, Pak apa yang bilang? Yang mana? Yang belum satu-satunya negara yang belum pernah, yang di konstitusinya ada, pokoknya Papua harus merdeka, siapa? Vanuatu atau? Oh iya, ada Vanuatu. Vanuatu ya Pak, iya, benar ya? benar. Memasukkan kata-kata itu di konstitusinya. Ya, mereka berusaha. Artinya ada solidarity antar itu kan, Pasifik. Negara Pacific Islands. Melanesia. Jadi, ya, gitulah. Kita indah ininya, tapi belum pernah ke sana karena memang tidak ada hubungan diplomatik, kita nggak ada Pak sama Vanuatu. Ada, kita ada engaging, ada kunjungan, berusaha baik-baikan. Ya, dan banyak Vanuatu tuh atau negara Pasifik tuh kecil-kecil, tapi punya hak suara yang sama dengan negara besar. Iya. Jadi Pulauan kecil-kecil. mau nggak mau itu semuanya pada itulah silaturahmi, menjaga hubungan baik, kekerabatan. Oh gitu sidangnya. Iya. Sidang ini menghasilkan apa sih Pak? Resolusi itu Pak. Resolusi itu adalah hasil dari sidang-sidang tahunan ini atau gimana? Sidang itu mungkin ini. Kalau multilateral tuh, kalau di orang Kemlu dulu itu ngomong, oh itu ngukir langit gitu kan. Ngukir langit itu di awang-awang gitu, sesuatu yang, tapi ya itu nggak sepenuhnya benar juga ya. Karena semua yang dibahas itu berbasis masalah-masalah yang di bawah gitu kan. Jadi lihat tren, kecenderungan untuk permasalahan baru gitu kan. Permasalahan baru ya harus diselesaikan dengan cara baru kan, metode baru dan lain itu. Di UN seperti itu, jadi monitoring, pengajian, standarisasi, jadi norm and standard setting untuk menyelesaikan masalah. Tapi juga banyak sekali yang seperti slogannya HAI, diskusi tanpa solusi, Tahu tapi tidak mengerti. tahu tapi tidak mengerti, itu juga banyak, itu sering banget di situ. Makanya kita pakai slogan itu juga karena kita tahu di sini. Banyak yang tahu tapi tidak mengerti. Oh iya. Iya, di situ kan tahu kan namanya, misalnya ngomong mengenai Gaza, Palestina gitu. Kan berantem kan? Dan semuanya tahu posisinya kan? Jadi posisi yang paling maksimal, yang paling keras. Di sana juga paling keras itu kan? Kan nggak ketemu, nggak akan ada ujungnya, itu outcome yang bisa diimplementasikan. Kenapa nggak cari yang middle ground gitu kan? Maksudnya sama-sama di tengah-tengah gitu kan? Tapi kalau sama-sama ngotot, terus nggak ada outcome, nggak ada penyelesaian, ya, diskusi tanpa solusi kan? Tapi terus, nggak ada solusi, saling nyalahkan lagi kan? Bisa kayak gitu juga debatnya. Jadi kayak HAI itu memang berpretensi untuk bikin lucu kan? Walaupun mungkin tamunya ini nggak lucu kan? Tapi kalau di situ itu berpretensi serius tapi akhirnya jadi lucu. Kebalikan malah ya Pak. Balikan ya. Itu. Misal nggak ada solusi nih pakai tadi itu debat nggak ada ujungnya. Besoknya lagi nggak? Diulang. Gitu. Terus ada itu. Ini nggak ketemu gitu kan. Dirumuskanlah itu satu kalimat atau satu dokumen gitu. Untuk bisa menampung pandangan yang berbeda. Jadi namanya constructive ambiguity. Ambigu tapi konstruktif, hanya sekedar supaya ini merasa pendapatmu ditampung, pendapat saya ditampung, tapi ketika itu udah disahkan jadi dokumen hukum, ditafsirkan masing-masing yang berbeda,
nggak nyambung juga. Iya. Ya itu, tahu tapi nggak mengerti. Mengerti. Nah, sama HI. Oh, gitu juga ada gitunya ya. Jadi banyak sidang-sidang ini banyak juga yang tidak menghasilkan solusi, Pak. Iya, makanya. Tapi PBB tetap berhasil. Nggak ada perang dunia ketiga kan? Belum, Pak. Iya. Karena ini dibentuk untuk mencegah terjadinya terjadinya perang itu. dunia Iya. setelah perang dunia kedua. Tapi sampai hari ini kan belum Iya. ada. Iya. Paling nggak ributnya di sini aja dah, gitu di ruang sidang aja deh. Itu salah satu. Iya. Diselesaikan di situ. Iya, selesai di sini aja deh. Orang ngamuk-ngamuk, orang ya cuma Iya. nggak nyumpah-nyumpah seperti di mensrea sih nggak boleh. Iya. Setahu Bapak di ruangan sidang lain begini juga nggak? Sama Iya, aja. sama di mana-mana. Oh, sama aja ya. Di multilateral seperti itu. Pada berebutan ngomong saya ngomong gitu. Oh enggak, kalau itu Enggak. itu Tertib. ada Enggak. rule of procedure Kan harus ada yang ngangkat plat. harus plat negara itu dulu kan? Harus inskripsi itu daftar. Iya, siapa yang mau ngomong? Yang namanya intervensi gitu, iya, nggak interupsi bisa. nggak bisa. Interupsi nggak bisa. Harus daftar. Iya, ngomong-ngomong. Kalau mau ngomong harus daftar. Oh iya, daftar. Daftar. Ada. Gua kuliah ada itu. Mun. Simulasi. Gua tahu. simulasi MUN. Simulasi Nah, sidangnya gitu. MUN. Iya. MUN itu. Ada gue. Gue MUN tuh tahu begitu gue udah kelar sekolah ada MUN gitu. Itu debat ya, Pak. Iya. Jadi nggak debat dong sebenarnya. Lama banget nungguin dia selesai ngomong. Iya. Baru kita ngomong lagi. Nanti ketua sidang nentuin kan, oh negara ini mau ngomong nanti. Ini Boleh. debat itu nyata kayak misalkan ya zaman dulu kita sama Portugal gitu kan, Ya. Timur. Jadi setelah selesai semuanya ngomong, itu baru ada namanya alokasi waktu untuk right of reply. Ya. Right of reply itu untuk menjawab singgungan yang tadi disampaikan 2 Ya. jam 3 jam yang lalu. Ya. Ya. Sampaikan. Nah, terus biasanya setelah right of reply Indonesia, si Portugal balas lagi pakai right of reply lagi Iya. untuk menjawab right of reply Indonesia. Habis itu Jawab lagi. kita jawab lagi gitu kan, Dan tuh bisa jedanya sampai 3 jauh-jauh. kali. Enggak, itu langsung. Oh, kalau langsung, itu. bisa Karena langsung. pembahasan untuk statement untuk item itu udah selesai, tinggal untuk right of Iya. reply. Nah, itu sesi yang menarik, itu benar-benar Jawab-jawaban. jawab-jawaban, tapi juga kita adu argumentasi karena kita Iya. kan nggak mau tuh dilihat negara segede ini dengan argumen yang Iya. ecek-ecek kan. Iya. Kita berdasarkan riset benar, riset hukum, riset macam-macam. Nah itu Pak, si right of reply itu disusun berdasarkan pidatonya dia awal kan. Iya. Nah kita udah dapat belum tuh? Sebelum sidangnya kita udah dapat, dia belum ngomong apa? Ini ada triknya itu kan, kita bisa antisipasi. Ya. Paling poinnya akan ke sana gitu kan. Oh. Tapi kita kan juga nggak mau kedengaran hanya mengulang-ulang aja Iya. kan. Ya. Oh. Gitu. Jadi memang kita dengerin dulu nih, baru kita Ngertiin. bikin right of reply kita. Balasnya mau apa nih? Oh iya. Tapi kita udah siapkan Iya, itu. iya. Kira-kira dia Iya. bakal ngomong apa gitu udah tahu. Udah ketakar lah. Apalagi ada kali ya. kasus baru gitu kan. Iya. Misalkan ada peristiwa Santa Cruz, atau apa dan lain-lain kayak gitu. Pasti dia akan nyerang ke situ tuh. Nyerang gitu. Siap. Udah yapingnya tulis itu. Udah yapingnya. Udah yapingnya. Pusing gitu. Udah yapingnya. Tapi Pak, jadi karena saya sering nonton Rakyat Bersuara nih, legal standing Portugis itu untuk ngomongin Timur-Timur itu apa Pak? Dia merasa dia adalah bagian dari Portugis atau gimana Pak? Enggak. Dia lebih punya attachment, punya tanggung jawab ya untuk right to self determination. Oke. Jadi Si referendum ini Pak, nanti. merasa bahwa right of self determination yang untuk rakyat itu belum dilakukan. Kalaupun itu dilakukan belum memenuhi syarat gitu Iya, kan. atau penuh rekayasa. Selalu kayak gitu kan. Oh gitu. Jadi ya kita jawab dengan argumen hukum yang untuk counter itu gitu. Oh. Jadi seperti itu. Sebelum referendum, ini diomongin nggak Pak? Iya. Kita bakal referendum nih. Oh enggak, referendum sendiri itu kan susah. Jadi kita nggak pernah mau referendum karena bagi kita waktu itu udah selesai. Jadi referendum itu kan muncul, opsi itu muncul ketika reformasi udah mulai, Iya. zaman presidennya Pak Habibie. Pak Habibie. Ya, tapi kita ngomongin mengenai tahun 73, 76 sampai 99 itu kan
Kita nggak ngomongin referendum. Maksud saya rencana referendum itu disampaikan nggak ke sidang ini? Pihak Portugal selalu menekankan perlu referendum. Timor-Leste. Jadi begitu dia tahu ada referendum dia party dong langsung, woi, berhasil gitu. Iya. Itu bagian dari ya perjalanan bangsa-bangsa kan seperti itu. Oke. Pak, kalau referendum itu harus ada bukan saksi atau apa? Pengawas dari internasional. Ya. Observernya harus ada. Ya kan gitu kan. Kalau udah sepakat kan di situ modalitasnya itu kan dirundingkan. Dirundingkan artinya bahwa yang pihak untuk menerapkan standar setinggi-tingginya selalu mensyaratkan adanya mekanisme untuk monitoring yang ketat dengan menerapkan persyaratan standar yang tinggi gitu kan. Terus kita ya biasanya bilang ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi situasi yang setempat gitu kan, perkembangan dan lain-lain. Jadi secara diplomasi Portugis menang saat itu, Pak. Kita nggak bilang menang atau tidak, karena Portugis juga bagian dari liability kan, artinya bahwa kenyataan bahwa dia meninggalkan dalam keadaan civil war, itu bukan keberhasilan. Tapi waktu itu Portugis kan bagian dari Uni Eropa, punya sekutu negara-negara Barat yang berjuang untuk value mengenai respect, penghormatan hak asasi manusia, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri gitu kan. Ya itu bagian dari apa namanya ya bukan permainan ya, tapi interaksi di dalam PBB seperti itu. Walaupun penerapan value sendiri itu juga kalau kita lihat sejarahnya gitu tergantung dari kepentingan. Jadi kalau kita bilang mengenai masalah tim-tim dulu Papua, ini prinsip mengenai non-interference tuh, itu prinsip yang tinggi yang dicantumkan dalam piagam PBB yang masih diakui oleh hukum internasional. Jadi please hormati kedaulatan kita gitu. Tahun 50-60 argumen itu yang pakai adalah negara-negara Eropa. Tahu nggak? Iya. Karena apa? Mereka punya banyak jajahan. Jajahan itu kan ada oppression dan lain-lain. Jadi domination by foreign occupation. Dan kita yang jagoan dulu tahun 55 dengan konferensi Bandung kan, itu bebaskan bangsa-bangsa yang masih di bawah dominasi asing, bebaskan mereka dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, negara-negara mereka Eropa itu bilang, ini non-interference. Ini wilayah saya gitu. Itu, you nggak boleh campur tangan gitu kan. Tapi ketika udah tahun 80, 90, nah, gantian yang pakai kita gitu kan. Ya jadi itulah dalam pergaulan internasional seperti itu. Itu menggambarkan kan biasa kan kita dengar ada double standar dan lain-lain. Itu kenyataan, tapi itu bagian dari ya kalian lebih tahu lah. HI, saya kan HI abal-abal. Tapi jadi dubes. Oke, selesai dari HAM, pindah ke balik ke Indonesia dulu. Sebagai mana tuh? 2001. 2001 jadi apa Pak di sini, Pak? 2002 berarti 2001 saya di organisasi internasional. Praktis melanjutkan. Di Swiss? Nggak, di Jakarta. Di Jakarta. Dari Swiss, Jakarta, terus ke New York. Nangani masalah yang sama. Ke Jakarta lagi, jadi direktur HAM, terus ke New York lagi. Jadi ambassador deputy dua kali di New York berarti? Iya. Ya, sedih tahu lah Pak Cing Abdel sukanya ke
warung kopi NYC itu. Udah tutup Pak, sekarang buka di ini Pak. Di Panglima Polim. Di Panglima Polim buka Pak dia. Pak. Suka ngantre di Halal Guy. Iya. Gak benar-benar. Enak itu Pak ya ternyata ya. Saya waktu itu ke kantor ini Pak di New York itu masuk ke ruang sidang Dewan Keamanan. Ada sidang. Ya tadi di gambar tadi kan. Iya gitu. Masuk ke general apa tuh yang gede Pak? Assembly. Tapi nggak mikir itu diskusi tanpa solusi, Enggak, tahu saya tanpa pikir, mengerti gitu kan. Atau sama aja begitu. Oh berarti ke Indonesia megang organisasi internasional di Kemlunya. Iya. Itu apa? Di bawah direktorat apa Pak kalau gitu Pak? Politik. Dirjen politik. Oh dirjen politik masih. Oke. Iya. Terus dari situ baru ke dari New York. di New York. PBB lagi. lagi. Kalau konselor ini maksudnya apa Pak? Apanya wakil tetap Pak? Gini, jadi itu pangkat diplomatik. Diplomatik itu agak bingung kan, tapi ini standar internasional. Oke. Jadi ada sek 3, sek 2, sek 1. Itu bukan punya sekretaris 3, punya sekretaris 2. Iya. Itu pangkat gitu kan. Iya. Yang paling junior itu atase, sek 3, sek 2, sek 1 baru konselor. Oke. Konselor terus minister konselor. Ya. Terus minister. Nah, minister itu biasanya kalau saya jadi direktur HAM itu pangkat saya minister. Nah, terus baru di atasnya adalah ambasador. Berarti kalau ini kanselor ini bukan jabatan ya Pak, tingkat. Bukan, level aja. Level aja. Nah, di perwakilan New York ini 2005 ini sebagai apa Pak? Saya sebagai konselor nangani utamanya hak asasi manusia. Oke. Kemudian juga di Security Council untuk isu Timor Leste, Myanmar, Western Sahara gitu kan. Oke. Terus juga untuk dekolonisasi. Terus ya itu yang related issues di situ kayak gitu. Itu berarti di bawah wakil tetap persis. Nah, dia ya. Berarti kan wakil itu setingkat dubes ya Pak? Wakil tetap wakil tetap itu dubes. Berarti di setingkat konjen konselor ini? Enggak, kalau konjen itu udah di atasnya konselor. Oke, di antara si dubes biasanya sama... udah dikasih apa namanya rank sampai minister. Minister. Pak, tapi kenapa ini ada HAM juga di sana Pak? Kalau di Jenewa udah ada. Gini. Jadi penanganan isu di PBB itu kan gini. Ya kayak itulah apa namanya? Ini HAM di New York, di Jenewa. Terus disarmamen di Jenewa. Terus ada environment di Nairobi gitu kan. Kenya ya Pak ya? Kenya. Terus ada apa lagi di Wina gitu kan. Nah, nanti untuk pembahasan akhirnya itu kan pleno semuanya. Itu di apa namanya? Di General Assembly. Oke. Sidang Majelis Umum. Ya. Nah, di situ di Majelis Umum sendiri itu ada komite-komite. Komite 1 mengenai international security dan disarmamen. Komite 2 gitu kan mengenai pembangunan ekonomi. Komite 3 itu hak asasi manusia. Jadi di situ ada mitranya yang orang di Swiss ini. Jadi yang Swiss nanti hasil pembahasan semua itu selalu dibawa ke New York. Dibahas lagi jadi resolusi. Yang disebut resolusi PBB itu Pak. Resolusi Majelis Umum itu yang paling top lah. Ini resolusi Dewan Keamanan, kalau dulu namanya Komisi Human Rights Commission. Nah itu kan levelnya ya masih itulah sektoral. Kalau paling tinggi itu kalau udah disahkan oleh Majelis Umum, General Assembly. Itu di New York. Kalau di New York berarti debatnya harus ada solusinya itu dong? Nggak juga? Ya, karena harus ada resolusi ya. Iya. Maunya gitu. Tapi bisa jadi tidak ada juga. Resolusi itu bukan solusi. Bukan ya? Bukan. Kadang-kadang ya resolusi itu ya itu kan gini. Kadang-kadang pembahasan sendiri ada progresnya, ada enggaknya. Kalau nggak ada progresnya, ya itu akan repetisi dari bahasa-bahasa yang tahun sebelumnya gitu. Iya, dibahas lagi. Dibahas lagi. Nah, kalau ada progresnya itu ya ada bedanya sedikit di situ. Iya. Hanya bagian apa dan lain-lain, kayak gitu. Jadi resolusi itu belum tentu solusi ya Pak?
resolusi belum tentu solusi, betul. Jadi itu resolusi hanya statement mengenai state of affairs pada saat itu. Oke. Iya, bisa iya, jadi. pada saat iya. Jadi ini masyarakat dunia ini hanya sampai sepakat pada saat pada level ini. Level tertentu Belum ya. sampai ke Solusinya. gitu kan. Tapi sepakat Apalagi di sini dulu gitu. solusi akhir gitu kan. Iya, iya. Kita kan bisa kadang-kadang, jadi gitu ya. ini solusi sementara, ini ada solusi sektoral, ini ada solusi komprehensif gitu kan, dan akhir. Gini Pak, maksudnya gini Pak, misalnya ada sebuah negara ya Pak ya, terus yang dianggap ini melanggar HAM. Itu kan diomongin tuh di Jenewa, segala macam. Terus lanjut ke New York untuk resolusinya. Anggaplah resolusinya adalah menyebutkan bahwa tolong tarik militer dari daerah ini. Ada nggak gitu Pak? Ada. Dan negara yang diminta untuk menarik itu harus nurutin, kalau nggak ada sanksinya nggak Pak? Gini, yang bisa memaksa itu hanya Dewan Keamanan. Oke. Namanya Chapter 7. Ah. Kalau Dewan HAM atau dulu Komisi HAM memang ada. Misalkan ada situasi yang kayak misal di Darfur, dulu di bekas Yugoslavia, itu kan sampai ada kesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM berat, ada crimes against humanity, ada war crimes. Terus di situ ada permintaan macam-macam, hentikan perang terkini, terus bentuk komisi komisi pencari fakta. Ini yang Serbia Bosnia itu Pak, bukan? Iya, banyak itu kayak gitu-gitu. Okay. Ya termasuk Bosnia juga waktu itu, dan juga banyak misalnya di Darfur, di mana-mana kayak gitu. Terus diminta untuk itu melaporkan dalam waktu misalnya 6 bulan kemana gitu. Ya itu harus ditaati sih. Sepanjang itu yang menyangkut follow up, tindak lanjut yang harus dilakukan di sekretariat, biasanya semuanya lancar aja. Tapi kalau itu mewajibkan negara, ya itu tergantung negaranya. Negaranya mau mentaati atau enggak. Namanya kooperatif atau enggak kooperatif gitu kan. Tapi kalau enggak kooperatif, tekan-tekan lagi. Itu bagian dari sanction. Tapi yang melakukan sanksi negara-negaranya atau si PBB-nya ini Pak? Gini, kalau sanction sendiri, sanksi itu kan biasanya jatuhkan ketika masalahnya udah sampai ke Dewan Keamanan. Oke. Dewan Keamanan, kalau misalkan ada persistensi suatu pelanggaran atau situasi yang susah di mana pressure dalam bentuk kritik atau tekanan kata-kata nggak mempan, itu ada sanction. Sanctionnya bisa terbatas, selektif gitu kan. Biasanya sanction itu kan menghindarkan supaya dampaknya nggak ke masyarakat umum, hanya ke misalkan rejim atau pelaku mereka yang tanggung jawab terhadap kebijakan yang menyebabkan situasi tersebut. Nah biasanya ada monitoring tuh, dan sanksinya juga harus ditaati oleh semua negara. Kayak penentuan ini adalah penjahat perang di sidang internasional. Itu yang menentukan siapa tuh Pak? Ya sampai akhirnya ke ICC, ada International Criminal Court. Ya, biasanya itu follow up dari suatu sidang di Dewan Keamanan itu. Dewan Keamanan yang mulanya dari Dewan HAM terus ke Dewan Keamanan. Jadi ada referral itu dirujuk dari Dewan. Cocoknya ke sini nih, gitu dibahasnya court misalkan. Gitu. Ribet ya ini ya. Untung kita nggak jadi dubes ya. Ini belum sampai dubes saya udah pusing nih kita nih. Enakan gini, bikin kayak gini. Iya kayaknya. Stress release, cuannya banyak. Nah, luar biasa itu. Aduh, untung dulu nggak daftar Kemlu. Iya. 2005 sampai 2009 jadi kanseler di perwakilan RI untuk PBB. 2009 balik lagi.
Ya pulang dulu jadi direktur HAM. HAM. Direktur HAM. Direktur HAM panjang tuh. Oke. Terus balik lagi ke New York. Ke New York balik lagi. Jadi deputi. Wakil tetap. Udah wakil tetap. Oke, secara level Ambasador. udah minister, udah ambasador. Jadi udah panggil ambasador. Oh, Deputi itu dipanggil ambasador. Si Watap juga dipanggil ambasador. Sama. Itu angka pokok gajinya sama-sama 100%. Oh. Jadi secara level sama-sama ambasador, cuma fungsinya ada satu jadi Fungsinya, sebagai iya. deputi. deputi. Ini setahun aja, Pak. Itu. Ya satu tahun setengah. 2015-2016. Jadi Dirjen Amerika Eropa. Oh. Dia balik. Ini ditawarin nggak sih Pak waktu jadi dirjen Pak? Nggak tahu saya. Ditunjuk. Nggak ditunjuk, kita pakai seleksi. Oke, lelang jabatan itu Pak? Seleksi pertama itu. Yang ada kayak lelang jabatan itu istilahnya. Saya nggak tahu gini. Saya enak-enak di New York kan. Iya. Menikmati bener tuh. Iya. Udah ke New York lagi itu kan udah. kan. Tiba-tiba itu dirjennya harus pergi kan, kosong. Oke. Dibuka untuk seleksi. Yang daftar udah 2 kali nggak itu jumlahnya nggak memenuhi syarat. Oh, yang udah ada daftar duluan orang-orang nggak memenuhi syarat. Nggak jumlahnya. Oh, jumlahnya. Dipersyaratkan ada 4 gitu kan. Ya. Yang daftar cuma 2 atau 3 gitu kan. Kenapa dikit yang daftar, Pak? Ya, Nggak ada yang tahu mau kan. jadi dirjen. Iya, mungkin Kayaknya memang takut juga. Iya. kalau level dirjen di kementerian lain bilang banyak ada wilayah-wilayah basah. Ya. Kalau kementerian luar negeri katanya memang suruh kerja tapi kering gitu kan. iya katanya ya lah. Maksudnya apa yang bisa dikorupsi di kementerian luar negeri gitu, nggak ada proyek, nggak ada ini. Masa mau kerja nyari apa yang bisa dikorupsi ya? Iya. Gitu, pasti gitu. Resolusi kan nggak. Iya, resolusi nggak ada solusi lagi. Iya. Terus Bapak masih di New York kan? Ya, New York aja ngapain ikut-ikut Iya, ya kan? tapi kan suruh daftar kan. Oh, disuruh. Perintah siapa Pak? Iya kalau gitu. Daftar, ya daftar karena kurang orang gitu Ya, kan. maksudnya ini yang memerintahkan ini level siapa sampai Bapak harus mau Iya. menteri? Iya, tapi yang nelpon saya nggak menterinya langsung. Oke, iya. Suruh daftar, bukannya suruh daftar. Suruh daftar. Iya. Oke. Terus daftarlah. Nah, kata orang-orang, wah, yang penguji itu ngomong, wah ini Ansor kayak nilainya paling tinggi tuh, jauh tuh gitu kan. Ya, tapi saya kan enakan di New York. Iya. Iya, ada halal guy, ada Ada guy gitu. Ada Jollibee. Kan di sini juga ada Pak di PIM. Halal guy. Dulu kan Beda nggak rasanya. ada. Beda rasanya. Beda rasanya. Beda. Dia kuah putihnya enak tuh. Di ujung-ujung. Terus akhirnya jadi pulang lah. Akhirnya saya diterima. Kalau gitu nggak pulang. bisa nolak Pak ya? Bisa nggak? Namanya Perintah ya? penugasan nggak boleh tuh. Nggak dari seleksi aja. Misalnya, ayo Pak Ansor ke Jakarta Jelek-jelekin seleksi. Nggak mau saya mau di New York. Nggak bisa ya? Wah, ya boleh lah. Nggak boleh ya? Kalau dijelek-jelekin, Atau nggak? biar nggak kepit. Iso. Ketiduran. Besok pagi. Oh iya lupa ya ampun. Saya ada tes Ya jadi Allah. dirjen. Masa tes jadi dirjen? Lupa. Saya masih di New York ini. Iya, masih di New York ini. Ya. Lagi enak-enaknya ini saya. Gitu. Berarti seharusnya kalau misalnya tidak ada panggilan gitu, Bapak masih di New York bisa berapa tahun lagi gitu? Apa enggak juga? Iya. Normalnya kan gitu. Mungkin bisa jadi watap di sana. Iya makanya itu kan cuma Karena udah setahun. berpengalaman untuk bertemu dengan multilateral apa Iya. namanya itu. Iya. Hitungannya ini posting Partner, juga kan yang ini kan? Posting. Iya maksudnya kan harusnya kan masih 4 tahunan lagi Iya. kan? Oh gitu. Oh bisa. Jadi ada kemungkinan bisa gitu ya orang lagi posting Iya. disuruh ini Iya. ada ini bukaan. Banyak gitu. Direktur sekarang yang atau dirjen Hah? mereka di pos baru setahun atau gitu. Disuruh daftar ini. Nggak disuruh daftar. Oh. Misalnya ada bukaan gitu kan. Iya. Ini kan Dirjen. peluang kan. Iya. Peluang nggak datang 2 kali atau Iya. bisa aja 2 kali. Iya. Tapi kan Peluang-peluang gitu. Nggak selalu gitu Iya. kan. Iya. Oh berarti memang ada aja yang mau gitu Oh, ya? iya, Mau ada aja. jadi dirjen. Kan Gitu. dirjen itu cuma setingkat di bawah Menteri. Iya. Tapi kan ada juga yang misalnya lagi di New York itu nggak mau mau di New York aja gitu. Ada, ya kan lagi enak-enaknya halal guy. Iya. Tapi jadi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa. Pak Dirjen di Kemenlu itu Dirjen Politik. Udah nggak ada. Jadi Oh, politik politik udah nggak itu ada. sejak tahun 2000
2002 itu udah nggak ada. Jadi udah direstrukturisasi. Per wilayah sekarang. Per wilayah, jadi per wilayah sama isu West. Jadi ada yang dulu perjanjian internasional itu jadi Direktorat Jenderal. Dulu cuma direktorat. Terus organisasi internasional itu jadi multilateral. Oh namanya. Ya itu. Terus yang regional ada Amerika Eropa, ada Asia Pasifik dan Afrika. Ya. Ada 2 jadi, Dirjen Amerika Eropa, Dirjen Asia Pasifik, yang Afrika. Yang per wilayah gitu. Per wilayah. Jadi kalau Dirjen Amerika Eropa itu kita berbagi wilayah dengan Dirjen Aspasaf. Satu Aspasya. global dunia itu Dibagi 2. Ini milik saya, milik kamu. Tapi kita nggak berantem kok, nggak rebutan. Dibagi aja di peta Pak, udah ketahuan. Kalau masalah kerjaan kan kita kan nggak rebutan kan. Tapi begitu mau Chili, lo lewat Pasifik, lo hati-hati lo mau nggak di posting ke Chili. Tapi lewat Pasifik lo, kalau nggak lo lewat sana lama. Iya. Nah itulah nih kayak hidup seperti mengalir. Mau ditaruh di mana di ujung. Ya akhirnya gitu kan. Saya merencanakan. Pak, sekarang yang diplomasi itu di Dirjen apa Pak? Diplomasi apa? Diplomasi publik. Oke. Dirjen apa itu? Itu namanya IDP. IDP. Yang Pak Heru yang ketemu itu. Iya, Pak Heru. Itu Dirjen sendiri? Satu Oh, dirjen. Dirjen sendiri. Nah, di bawahnya ada diplomasi publik. Sekarang ada direktorat Bu baru. Bu Ani. Bu Ani. Direktorat baru ngurusi diaspora. Terus ada informasi dan media, Infomed. Udah termasuk selevel direktur itu, Pak? Iya. Oke, 2016 sampai 2019. 2019 sampai 2025 jadi duta besar di Chile. Republik Chile. Ini Pak luar biasa dan berkuasa penuh. Bedanya sama duta besar doang ada Pak? Ada duta besar yang tidak berkuasa penuh ada Pak? Waktu saya di New York, duta besarnya tidak berkuasa penuh. Si WhatsApp ini. Saya pas di Karena itu kan ambasador juga itu ya. Iya, ini duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Untuk Republik Chile. Ini baru lagi nih Pak. Maksudnya suasana baru lagi. Suasana baru. Sebelum diposting jadi dubes di Chile, sebelumnya udah pernah ke Chile belum Pak? Itu bagian dari wilayah saya. Karena saya kan Amerika. Termasuk Amerika Latin. Berarti udah pernah ke situ? Saya nangani cukup intensif, tapi saya nggak pernah mampir. Ke negara belum pernah? Nggak pernah. Ke Oh. tetangga-tetangganya ya. Argentina udah pernah Pak? Argentina waktu saya jadi Dirjen Amerika bagian wilayah saya. Saya udah ke sana, Peru, bahkan Uruguay, sampai Brazil. Ya, Uruguay nyebrang sampai bahkan ke Suriname, Karibia lainnya seperti Jamaika. Udah semua itu. Waktu itu kita ada mekanisme bilateral namanya konsultasi politik, konsultasi komisi bersama. Komisi bersama itu cakupan isu yang dibahas itu komprehensif. Jadi nggak cuma politik, tapi juga ekonomi, sosial budaya. Nah itu biasanya kita gantian yang host, misalnya Indonesia, terus next time negara partner. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi tapi dengan Chili saya dulu belum pernah. Nggak pernah yang saya harus ke sana. Gitu. Apa di Amerika Eropa yang belum pernah negara apa Pak? Lumayan selain banyak. Chile. Selain Chile. Meksiko udah. Meksiko udah beberapa kali. Kuba. Ada. Kuba itu saya hanya jadi host, tapi saya nggak ke sana. Jadi saya tukang cerutu itu di Kuba. Kuba banyak ya cerutu. Cerutu Kuba di Amerika banyak Pak? Di Kuba banyak. Iya. Maksudnya di Amerika di USA di Amerika haram. Tapi selundupan banyak dari Kuba. Saya nggak tahu. Harusnya banyak sih. Kalau resmi nggak boleh dari Kuba. Sama Amerikanya nggak boleh ya? Iya, saya harus bilang nggak tahu. Iya.
Masa bilang? Belum Pertanyaan lu ada. juga ada-ada aja. Pak. Ada yang jualan tuh di Times Iya. ini. Oh, waktu lu kesana, Iya. itu ilegal. Lu ilegal. Lu gitu-gituin Iya. harusnya. Lu bertindak. Agak aneh sih, cimeng legal tapi cerutu nggak boleh ya. Oh, berarti Waduh. ada Boleh, Iya. tapi tutup. Brazil pasti dong udah pernah Pak. Iya. Brazil udah. Brazil. Venezuela udah. Venezuela nggak pernah. Oh, nggak tapi pernah. saya jadi host. Host juga. Kolombia. Kolombia saya jadi host. Berarti yang Chile, Meksiko, Kolombia, Itu Bolivia. Meksiko tuh. udah. Coba zoom in dikit, Skoy. Peru, Ah, ya. Ekuador, Paraguay, Uruguay. Ekuador pernah. Nicaragua. Nicaragua itu kita nggak punya, dirangkap dari Meksiko. Oh, Guatemala. Guatemala, Nicaragua itu ada di di kedubes di Meksiko. Nah, Kuba, Puerto Kuba Rico. itu ngerangkap Jamaika juga. Lihat ke atas sedikit, emang Kuba sama atas deh, sama oh iya itu sih Florida ya, Deket. deket banget ya. Iya, iya, Miami. Miami, Chile Florida. itu manjang negaranya ya. Apa? Iya panjang gitu, manjang bentuk negaranya. Di Tipis pinggir ya. Chile, iya. Kalau dilihat dari maps-nya tuh manjang aja dia negaranya tuh di. Iya. Indah gak Pak di Chile itu Pak? Oh, indah banget. Iya. Iya, Oh gitu. iya. Itu yang namanya, Kayak apa sih ininya? oh, Patagonia, oh itu salah satu. Apa Ya tuh? kayak gunung kayak gitu banyak banget. Merek kaos itu bukan Pak? Hah? Patagonia. Patagonia. Itu wilayah yang berbatasan dengan Antartika. Iya itu kan Namanya Patagonia. itu kan merek brand outdoor, makanya dari brand, diambil dari gitu. gunung kali. Gunung tak? Patagonia itu wilayah. nama? Wilayah. Itu cantik. Oh. Oh, Itu pantesan banyak jadi. bilang gini, kalau sampai ke Patagonia, wah ini udah sampai empernya surga. Coba cari Skoy, Patagonia kayak apa bentuknya? Skoy. Rahman, aduh deh. lama ini. Patagonia. Tapi daerah jangan brand, Iya. jangan clothing company. Patagonia, Chile. Gitu. Jangan, Chile, dibilang Chile. jangan. Chile. Region. Itu Nah, sama region tuh. oh, South. Region, South. oke. Coba lihat image. Nah itu. Ini Torres del Paine. Kayak gitu. Oh, isinya begini, Patagonia. Outdoor. Jadi emang challenging. Perlu. Cakep ya Pak? Oh, Di sana 4 musim Tapi juga Pak, 30 Chile ya? Jam Iya. sih. iya. 30 jam tapi naik pesawat. Kayak gitu coba. Dia murah nggak Pak di sana Pak? Apa biaya hidup? Biaya hidup, segala macam barang-barang. Ini yang namanya murah mahal itu tergantung dari kita kan. Relatif ya maksudnya di selama kebeli sih memang Iya. nggak mahal sih selama kebeli. Sekali makan deh Pak, berapa Iya, Pak? sekali makan deh Sekali dibandingin. makan di restoran yang sedang lah, berapa itu sekali makan? Gini. Ya kalau dibandingkan Indonesia jauh lebih mahal di sana. Mahal. Iya. Oh. Terus kalau dulu itu perbandingannya kalau misalkan kita dengan Argentina, kita makan di restoran di Chile untuk makanan dengan standar yang sama, kalau di Argentina bisa dapat 2 kali atau 3 kali. Oh, gitu, mahalan di Chile malah berarti ya? Mahalan di Chile berarti. Oh, Chile apa sih mata uangnya? Peso. Oh, peso ya? Oh sama si Filipina ya? Peso ya? Filipina ya? Peso. Harga tiketnya 120 juta. Tadi gue udah lihat itu berlebihan nih Itu kemana? tapi one day 2-3 hour, 2 hari, masa di jalan? Iya kemarin. Tadi gue lihat ada yang 3. Oh bolak-balik kali ini man. Mungkin return. Tapi ini ke Patagonianya kali. Oh, ini ke Patagonianya ya? Iya. Patagonia tuh di Chile di mana? Di ada selatan? Di bagian selatan. Di bagian selatan ya? Oh, berarti udah deket ke Antartika itu ya? Warna ininya juga hijau-hijau pak. Iya ini. Si Tapi ini airnya. ini pas summer nih. Kalau pas winter es semuanya. Oh, gunung? Itu glasier. Glasier, ya. Let's see. Itu yang suka pada roboh gitu kan jatuh ke laut. iya. Fitzroy. Fitzroy. Ada restoran di sini Fitzroy di Jakarta. Dari sini berarti ya, Fitzroy. Chile tuh jauh banget tuh negara Santiago. Ini sih kayak wallpaper ini. Iya, ya. Windows. Wallpaper Wallpaper Windows. Windows. Ya. Wis. Itu bapak. Oh, iya. Bukan dong. Mungkin. Mungkin. Mungkin lagi ya. Mungkin Kalau aja. suasana kotanya kayak apa Pak Santiago tuh? Kayak Eropa lah. Oh, rame. Iya, Gitu, rame. Rame Hidup malah. jalanan, oh mobilnya rame. Iya, orang ngopi sampai Subuh. dini hari. Oh bukan tipe-tipe yang tutup sore gitu bukan ya? Enggak. Enggak ya. Jadi rame sampai malam. Ya, suka kumpul-kumpul, terus barbekyuan, namanya asador ya. Oh kayak Brazil kan Brazilian barbecue juga terkenal. Iya. Kan? Iya.
kehidupan keluarga Toretto lah ini ya. Ya, Toretto. Iya kan gitu, barbecue. Tuh Liga Palace. 30 juta tuh kalau ke sana tuh. Mana? Ya, Santiago? Tuh, ya, Santiago. One day, 24 jam berarti. Pas 24 jam ke sana doang, baliknya udah kali Balik 2. Capek di pesawat ini ya. 62 juta. Idih. Museum of Memory. Nih, Ini Museum HAM. Ham. Ada di Chile, Pak. Ada. Jadi- Museum HAM. Oh. Jadi Chile sama Indonesia itu dalam konteks sejarah, terutama masa Perang Dingin, itu sangat bersinggungan. Karena Sama-sama menjadi objek perebutan pengaruh Barat, Blok Timur kan. oh, Terus di Indonesia ada Orde Baru, di Chile ada Pinochet. Oh iya, Kemudian juga Pinochet itu menggulingkan Salvador Allende dari kiri, sosialis komunis, dan Indonesia Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru. Ada- Itu kurun waktunya sama tuh Pak, 60-an juga. Enggak beda, tapi itunya apa namanya, pentahapan dan nature dari peralihannya itu yang bersama. Oke. Jadi kalau habis ganti pemerintah, terus meneguhkan pengaruh, termasuk ideologi, kalau di Indonesia ahli ekonomi dari UI dibawa ke Barclay, ada namanya Mafia Barclay. Mafia Barclay, Di sana ya. juga program yang sama dibawa ke Chicago menjadi Chicago Boys untuk menerapkan pola sistem ekonomi yang sama. Oke. Tapi jadi otoriter juga nggak Pak? Zaman Pinochet juga. Oh. Walaupun menyebut dirinya demokratis. Enggak, setelah Pinochet tahun 90 melalui referendumnya itu tahun 88, 90 udah turun, itu namanya kembalinya demokrasi, return of democracy. Oke. Karena sebelum Pinochet demokrasi juga. Tapi paling enggak ya itu debatable. Iya. Tergantung dari kalau di sana itu kan ideologi politik itu kan kuat. Namanya kiri kanan, ya selalu yang kanan menjelekkan yang kiri. Iya. Yang kiri menjelekkan kanan. Kalau sebut Pinochet itu diktator, orangnya Pinochet juga bilang itu Allende itu diktator juga, diktator dari kiri. Jadi semacam kayak gitu. Soal gitu aja ya, tergantung orang yang melihat dari mana ya. Tapi attitude itu, misalnya dalam pembahasan misalkan di PBB, sama itu. Zaman Orde Baru di Indonesia, sama zaman Pinochet di Chile, itu pembahasannya hampir sama. Hampir sama. Karena cara-cara memerintah juga hampir sama Iya, Pak. hampir sama. Oh. Indonesia. Tapi dia sampai 88. Sampai 88. Cepet. Lebih dulu sadarnya Pak dibanding kita. Nah, terus semuanya itu dirangkum sebagai penanda supaya pengingat nggak terulangnya. Jadi untuk mencegah recurrence, berulangnya kembali, dibentuk museum tadi. Oh, museum HAM human tadi. rights itu. Ya. Dan banyak itu penanda-penanda, monumen-monumen tuh. Orang supaya ingat pernah terjadi seperti ini dan supaya tidak terulang lagi. Oh, ya. Chile. Oh, maksudnya itu banyak juga kejadian-kejadian seperti kita nih, kayak tragedi Trisaktinya sana gitu. Iya, sama pembantaian dan lain-lain. Oh. Makanan khasnya apa Pak di Chile Pak? Makanan khasnya itu ada namanya empanada, tapi empanada di Peru juga ada, di Argentina ada, tapi beda. Terus minuman itu wine kan umum, tapi ada namanya Empanada. Oh, panada. Oh, pastel. Pastel Pak. iya, tapi beda itu sebagai makanan pokok. Jadi orang Panada, makanannya iya. itu Oh. Emnya itu dihilangin isinya tinggal milih, ada yang daging, ada yang keju, campuran kayak gitu. Oh, makanan pokok ini ya. Mirip-mirip kita ini panada. Misalnya makan siang yang cepat, orang pakai makan ini. Oh, panada. Empanada. Ya kalau di sini panada namanya. Pastel. Ya, hampir mirip. Iya, Sulawesi panada. Cuman lebih gede-gede di sana. Pastel. Jalan Gede. Kote ini, Makassar Jalan Kote ini. Iya. Oh, tapi gede ini Pak ya? Emang makanan pokok, apa makanan Iya. utama gitu? Mm. Bukan kue.
bukan untuk camilan. Iya. Wine-nya juga terkenal Pak sana Pak. Nggak terkenal, Bukan terkenal. sangat terkenal. Karena penghasil di sana atau gimana? Iya, Oh. Sama wine Prancis topan mana Pak di Iya, dunia terkenal Prancis. perwainan Perwainan dunia? itu kan Prancis kan dunia lama. Oke. Dan memang tradisinya dari situ mengenai standar dan lain-lain. Termasuk winemakingnya itu kan berorientasi ke Eropa. Kalau Eropa kan Prancis. Ya. Ya yang dari dunia baru kayak Chile, South Africa, itu juga bagus-bagus. Tapi kalau orang bilang ya dengan quality yang sama, harganya jauh bisa separuhnya. Oke. Yang Chili ini. Oh. Kan biasa orang ngomong, wah itu dari Prancis overpriced gitu kan. Ya. Ya, mungkin ya, mungkin enggak, tergantung dari gimana ngelihatnya kan. Karena memang ya dari Chile relatif sangat affordable. Apalagi untuk orang lokal ya. Orang lokal itu kan itu mulai dari pagi sampai malam Wine aja. itu umum. Jadi ada kumpulan RT, ada kumpul-kumpul di kampung. Ya, Wine namanya pasti. wine. Itu nge-wine ya. Kita pernah Chile pernah dijajah nggak Pak? Iya. Oleh Nah, Spanyol Spanyol. terakhir. Udah orang Eropa. Iya, tapi merdekanya tahun 1810. Set udah merdeka. Dideklarasikan kemerdekaannya 1818. Jadi selisihnya kan jauh. Jauh. Indonesia kan. Iya. Lebih dari 100 tahun kan? Iya. Oh tapi dulu diduduki oleh Eropa juga ya Pak? Memang hampir rata-rata Amerika itu diduduki Eropa Pak? Iya. Oh. Eropa yang kemana-mana ya. Makanya bahasa Portugis ya, ada beberapa di negara ini. Iya. Banyak. Ya. Namanya Amerika Latin gitu kan. Amerika Latin ya? Iya. Itu kan Amerika yang merujuk ke culture, bahasa Latin. Oke. Bahasa Latin itu adalah Perancis, Portugis, sama Portugal. Oke. Portugis sama Portugal bedanya apa sih Pak? Hah? Portugis sama Portugal? Ya, Portugal kan nama ya, Negaranya. kalau kita bahasa Indonesia kan nyebut negara. Oke. Kalau Ya. nyebut bahasa kadang-kadang Portugis. Portugis. Bahasanya Portugis. Oh bahasanya Portugis. Ya, kadang Kalau ya. Portugis porsi tukang giles. Enggak, Kalau kalau Portugal, bahasa porsi tergantung tukang gali. bahasa Porsi Indonesia tukang Portugal kan. Portugal ya, porsi Bahasa tukang Inggris. gali ya. Tukang Bahasa gali. Inggris Portugis ya. Portugis porsi tukang linggis. Tukang linggis. Ada tukang linggis. Ada. Yang linggis-linggis aja ya. Kopi terkenal nggak Pak di sana? Kopi nggak menghasilkan ya mereka? Jadi kopi itu Kan kayaknya Amerika Latin banyak menghasilin kopi. mereka dulu nggak populer karena mereka itu bangga dengan wine sama pisco. Apa? Pisco itu apa Pak? Pisco itu basisnya adalah anggur putih Itu minuman juga? dengan fermentasi yang lebih loose, lebih longgar daripada wine yang apa namanya alkoholnya jauh lebih tinggi, 40-an dan Malah lebih tinggi Pak. Nah, itu biasanya makainya alat-alat yang udah nggak dipakai untuk proses wine, dipakai oleh pisco. Tapi pisco itu, nah itu terkenal. made in Peru and Chile. Peru, Chile itu mereka berantem tuh untuk mengklaim itu. Pisco bikinan mereka gitu. Itu itu debat khasnya juga tuh itu. mereka tuh. Tapi rasa-rasa wine-nya masih ada Pak gitu? Lebih manis kan. Lebih manis? Jadi karena mereka itu bangga dengan itu, mereka hampir nggak kenal kopi, tapi mereka nggak bisa membendung karena negara-negara tetangga itu penghasil kopi yang Iya top. kan? Iya. Brasil, Kolombia, El Salvador, bahkan sampai Jamaika, Masih Peru kopi. juga. Nah, akhirnya mereka mulai ngopi. Tapi ngopi pun ngopi yang serius itu baru mulai. Jadi ada barista dan lain-lain tuh Baru lama. aja. Dan kita pernah, saya coba waktu tahun 2023, saya tuh nggak terlalu optimis karena mereka nggak banyak yang serius minum kopi dan sudah banyak penghasil kopi top-top yang ada di negara situ. Pas ada Expo Cafe,
iseng aja saya daftar, tapi mepet gitu. Oh, bawa dari Indonesia gitu. Saya ngubungi produsen kopi Indonesia yang siap dalam waktu dekat untuk Iya. bisa kirim sampel. Nggak perlu ngirim orangnya, dan nanti akan kita urusi di sana. Kita akan nyewa barista dan lain-lain. Iya. Ikut kok. Surprisingly waktu itu pas saya ngelihat pertama pas pandemi, yang namanya Expo Kopi itu bayarnya juga nggak murah. Heeh. Itu pengunjungnya itu sampai antre panjang banget. Dan kopi kita banyak orang yang tertarik, tanya-tanya. Oh. Apalagi saya sering tunjukkan yang potongan dari movie itu, siapa namanya? Apa tuh? Julia Robert. No. Apa? Yang nyebut itu kopi luwak. Si Jack Nicholson sama yang itu. Jack siapa Nicholson. namanya? Siapa? Sama Men in Black. Bukan Men in Black, Jack Nicholson. Jack Nicholson sama, coba kopi luwak Jack Nicholson sama yang pemain yang hitam yang terkenal. Morgan Freeman. Right. Film apa tuh ya? Coba. Ya. The Bucket List. Jack, Ya. bener nggak? Ya, Kopi dialog luwak. itu kan. Iya, The Bucket List. Kopi luwak. The rarest beverage in the world. Iya, Ya. dia nyebut Oh, benar, The sebutan Bucket List. ini. Edward Cole. Jack Nicholson. Dan saya sampai cerita di forum, Morgan Freeman bener. di Amerika itu sampai tahun 80-an itu nyebut kopi itu adalah Java. Oke. Oh. Kalau 80-an itu Dari namanya. Jawa. Karena memang dari Jawa kopinya. Dan itu Java language, bahasa komputer itu Iya. Iya. dari situ. Oh. Sejarahnya dari situ. Di komputer Jadi- emang bahasa Java ya. Jadi kopi itu walaupun asalnya nggak ada kaitannya dengan Indonesia, tapi kok Java Coffee itu punya pengaruh yang Iya, ternyata ya. luar biasa dalam dunia kontemporer. Dan kopi luwak itu banyak udah ditiru. Oh. Di banyak negara udah pakai. Luwak untuk nyari ininya. Betul. Oh. Nyari luwaknya. Apa niru semua binatang dicobain nih, Jadi makan. siapa yang mau makan nih? Jadi liatin nunggu BAB semua mana bisa jadi kopi. Nggak ada Ya. yang nyoba pakai ayam ya. Iya. Langsung ke proses semuanya itu. Keluarnya langsung jadi Pas keluar mana kopinya? ada nih? kopinya lah yang Nggak ada kayak begini. kopinya. Iya. Oh di sana malah baru ya budaya minum kopi tuh, iya. karena mereka lebih ke wine. Iya. Nongkrong tuh wine pasti, Iya, nongkrong. bukan kopi. Bukan. Jadi coffee shop gitu dulu Sama dikit. bir itu hanya Oh, Chili bagian selatan. yang Itu minum bir. namanya. Dan pembuat bir. Oh, banyak. pembuat. Jadi kalau ada Pak si Pisco. Pisco tadi. Pisco. Pisco itu sama wine yang udah jadi itu buahnya sama, Pak. Enggak, kalau wine itu kan bisa beragam itunya, jenis anggurnya. Kalau Pisco itu hanya wine putih, sebagian besar yang jenis Muscatel. Ya, Muscatel. Fermentasinya lebih loose, maksudnya lebih sebentar. Enggak, lebih, ya, tapi standarnya beda. Lebih, kalau wine itu kan agak rumit kan, Iya, jaga iya. kualitas dan lain-lain. Kalau Pisco lebih Oh, nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Makanya alkoholnya gede kali. penuaan dan lain-lain nggak serumit. Oh, bukan yang pakai udah tahun berapa? Iya, nggak Iya, disimpan dulu. Iya. Kayaknya begitu sih. Ya, pura-pura nggak tahu ya diplomat menurut lah namanya. keyakinan saya. Menurut keyakinan Iya, Panji kayaknya itu ya. Iya. Pastel di coklo. Iya. Pastel de coklo. Jagung tuh. Oh, jangan. Itu makanan khas tuh. Pastel dicoba. Makanan khas itu juga chili. Di warung-warung khas gitu. Sama supnya cazuela, ada cazuela itu apa ya? Dia pedes, Pak. Enggak. Di sana enggak. Gurih-gurih gitu, Pak, makanannya. Bentuknya kayak Kayak- makanan Meksiko juga ya? Iya. Ya kalau Meksiko itu pedes-pedes oke, banyak. Oh. Kalau di situ Di, nggak. di, Pastel de coklo. di Chili tuh orang Indonesia banyak nggak, Pak? Enggak. Sedikit ya? Jauh kan? Jauh. Ngalu-alu kan? Ngalu itu bahasa apa? Ada Berapa? banyak. Di sana banyak. Kisarannya berapa, Pak, di sana? Profesional. Sama kita itu sekitar 150-160. Dikit. Kebanyakan kerja apa tuh, Pak, di sana? Ada profesional, ada misionaris Katolik.
Oh, di sana ya. Itu saya suka jelasin agak susah tapi menarik. Ah. Mereka tahu Indonesia itu kan negara Muslim yang paling gede kan. Chili itu kan negara dengan kultur Katolik yang kuat. Ya. Kenapa misionaris Katolik Ke negara itu? Indonesia ke Chile? Chile. Untuk belajar atau untuk apa, Pak? Misionaris nggak ada yang belajar. Nggak ada yang belajar ya, Pak? Misionaris itu adalah untuk menebalkan iman ya. orang-orang sana. Dakwah. Tapi orang pendeta Indonesia itu hebat di sana. Ada kongregasi namanya Verbo Divino, bahasa Indonesia apa ya? Sabda Suci. Oh, di sana banyak ya. Di sana ketuanya adalah orang Indonesia, seluruh Chile. Yang itu kan kuat sekali di Jerman, Belanda, Swiss. Jadi pastor-pastor dari Eropa, dari itu, ketuanya adalah orang Indonesia. Di Chile itu. Oh. Oke. Hebat juga ya. Itu yang ngirim siapa, Pak? Itu kan kongregasi kan punya headquarter di mana gitu kan. Dan mereka memang punya praktek yang memang sudah mendunia. Di sekolahnya misalkan ada di Polandia, ada di Jerman, pentasbiahnya di mana, setelah itu baru dikirim gitu kan. Kita lumayan banyak yang dari Indonesia itu. Dari NTT. Sedikit banget di sana 150-an orang. Iya. Itu negaranya Chile aja, Pak, atau sama perangkap-perangkap, Pak? Kalau Enggak, Chile aja. Chile aja. Nah, Chile aja. Apa? Oh, ininya. Kan biasa Meksiko Ada. tadi sama sama apa gitu. Guatemala. Bahasanya bahasa apa mereka? Bahasa Jawa. Dah, nggak ininya orang Chile. Bahasa bahasa Jawa, kaget saya. Bahasa Jawa. Iya. Bahasa Portugis, Spanyol ya? Spanyol. Bahasa Spanyol itu kalau Chile itu khas. Beda dengan bahasa Spanyol lainnya karena banyak slangnya. Chilenismo namanya. Jadi Apa namanya? Kalau Chilenismo. Chilenismo. Jadi orang yang berbahasa misalkan dari Madrid gitu datang ke situ. Bingung. Iya, agak banyak bingung. Spanyolnya beda nih. Ngomongnya cepat, terus slangnya banyak. Tapi kosakatanya banyak Amigo. yang sama. Hola, amigo. Kayak ngapak gitu, Pak. Iya, ngapak. Ya, gitu. Ya ngapak sama bahasa Jawa kan. Nah, ininya apa namanya? Ngapak Madrid ngapak. Spanish ngapak. Chile itu Spanish ngapak. Spanish gitu ya. ngapak itu sebenarnya. Iya. Oh. Oke, sekarang aja berarti posisi terakhir Pak Ansor sebagai senior advisor. Ini apa, Pak? Jabatan Multilateral. apa? Yang tadinya organisasi internasional itu ya, Pak ya? Saya juga nggak tahu. Multilateral. Ya, nggak Tapi tahu. Kayak preman gitu. Enggak, senior advisor ini. Oh iya, karena saya senior kan. Ya, dianggap ya senior advisor gitu kan. Advisor lansia. Oh ya, tapi gitu. enggak, ini masih secara ASN udah pensiun? Enggak, belum. Oh, belum? Makanya saya masih advisor. Misalkan ya, oh ini Indonesia mencalonkan jadi Presiden Dewan HAM gitu kan, ya. Human Rights Council. Ya, kita kan harus kampanye kan, Ya. meyakinkan negara-negara yang punya hak untuk vote kan. Ya, kalau pas nggak ada pejabat lainnya yang tinggi gitu kan, saya ngumpulin gitu kan, saya ngasih apa namanya briefing, meyakinkan mereka kenapa harus milih Indonesia gitu kan, karena Indonesia keren gitu kan. Ya. Enggak sih, maksudnya prinsip-prinsip yang dimana strength-nya kenapa mereka harus kayak gitu-gitu. Terus ada misalkan kita harus terlibat, harus punya kontribusi, ada konflik di Myanmar gitu kan. Nah, saya dipakai kan karena saya senior tadi kan. Jadi saya bisa ngumpulin dubes, saya bisa ketemu dengan siapa saja yang pejabat tinggi, saya bisa dikirim kemana gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi bisa ngumpulin dubes nih, Pak? Senior advisor ini?
Ya, Dubes Abdel, Dubes. Iya. Ya acara kita juga bisa ngumpulin dubes. Iya. Udah berapa Dan dubes? mantan dubes ya. Iya. Pak, Sama. tapi ini Pak yang Indonesia jadi presiden Dewan HAM itu karena memang ada giliran ya Pak? Ini gilirannya bukan per negara, Per wilayah? per wilayah. Oke. Jadi kalau di PBB, sistem PBB itu walaupun anakronistik ya. Anakronistik itu maksudnya kok masih ono ya kayak gitu. Jadi ada kelompok Asia Pasifik, ada kelompok Afrika, ya, kelompok GRULAC Amerika Latin dan Karibia, terus kelompok WEOC Western Europe and Other Countries Eropa Barat, ada kelompok Eastern Europe. Kalau kita mikir perang dingin kan udah selesai. Iya. Negara-negara Eropa Timur udah menjadi anggota EU, anggota NATO gitu kan. Iya. Tapi masih terjadi. Itu di PBB. Nah, terus mengenai posisi yang menjabat di namanya biro di sana. Biro itu terdiri dari suatu pos yang mengelola. Ada presidennya atau chair, ada vice chair, ada rapporteur gitu kan. Nah itu digilir per regional tadi. Dan biasanya satu biro itu harus mewakili semua kawasan. Oke. Jadi kan prinsipnya kan supaya itu mencerminkan keragaman sistem hukum, sistem budaya, ya, sistem politik dari seluruh negara. Dan kawasan juga regional. Nah, yang Dewan HAM itu juga gitu, sama. Nah, untuk tahun ini memang jatuhnya ke kawasan Asia Pasifik. Yang jadi presiden. Tapi satu Asia Pasifik sendiri kan ada 54 negara. Oke. Ya. Nah, 54 negara, sopo yang Mau. punya minat gitu kan. Nah, kebetulan yang punya minat itu Indonesia. Didaftarkanlah itu tanggal 15 November. Terus tiba-tiba Thailand juga mau gitu kan, tanggal 20 November kirim gitu kan. Nah, dua negara sama-sama ASEAN harus bertarung kan untuk kontes itu kan, contesting. Harus dipilih salah satu kan. Yang nggak ada yang mau untuk mengundurkan diri. Cuma kita mikir, saya runtut dari berdirinya Dewan HAM itu tahun 2006. 2006 itu untuk Asia Pasifik itu kita giliran cuma baru 3 kali. Oke. Ini yang keempat. Yang pertama adalah tahun 2010-11 itu yang ambil Thailand. Oh, Thailand udah. Pas watapnya adalah Menteri Siasat yang jadi Menteri Luar Negeri sekarang. Oke. Terus yang kedua tahun 2016 itu adalah Korea Selatan. Nah, tahun 2001 itu adalah Fiji. Nah, tahun 2026 Indonesia daftar, Thailand daftar lagi. Juga. Thailand Akhirnya juga voting, daftar. Pak? Voting akhirnya atau gimana? Jadi voting, tapi kan kita Thailand udah pernah gitu. Ini kan kesempatan yang langka, tiap 5 tahun baru sekali. Iya. Ini negara Asia Pasifik ini kan ada 54. Ya. Iya. Ini Thailand yang baru yang pertama ini dan daftar lagi, masih banyak negara yang belum kebagian. Indonesia belum kebagian. Artinya bahwa ada prinsip equal opportunity itu nggak dihormati gitu kan untuk semua anggota. Nah, Indonesia itu kan punya moral ground yang cukup. Artinya bahwa negara-negara kalau gitu nggak bagus dong gitu kan. Iya. Ini udah pernah baru kemarin dan daftar lagi, yang lainnya belum kebagian gitu kan. Ya kayak gitu. Akhirnya gimana Thailandnya nih? Masih? Ya di vote kita menang. Sebel nggak Thailand? Ada sebelnya nggak dia ke Ya, Indonesia? tanya Thailand dong, jangan. Ntar kita ini siapa tahu taksin. Nanti kita undang ke sini ya. Iya. Sebel nggak sama Indonesia? Lo sebel nggak sama ini? Ya emang sih kita udah pernah deh gitu. Tapi kan emang nggak boleh lagi. Kata. Kan ini kehendak rakyat. Iya. Voting ya. Iya, memang
prinsip kedaulatan kan negara bisa tiap Tapi tahun mau daftar juga nggak Ya boleh boleh. aja. Ya. Tapi emang dari berapa tadi? 50 sekian di Asia 54. Pasifik emang nggak ada yang mau, Pak. Maksudnya nggak ada yang mengajukan lagi selain dua ini. Iya, itu kan karena biasanya kalau ada satu negara yang cukup dianggap Heeh. disegani, ya udahlah. Udah oke dia aja deh gitu. Dia aja. Berarti sebelum-sebelumnya udah ada lobby-lobby nih Pak ya. Ini giliran kita Asia Pasifik nih. Jadi ini Ya paling enggak kita sounding. Gitu. Ya. Oh. Dan kita kan sampaikan ke semua negara Asia Pasifik. Jadi kan biasanya itu diserahkan ke kelompok untuk memutuskan. Kalau kelompok regional nggak bisa memutuskan, baru dibawa ke pleno di Dewan HAM untuk di vote di situ. Nah, zaman tahun 2021, Fiji itu juga gitu. Jadi ada 3 calon dari kawasan, ada Fiji, ada Bahrain, ada Uzbekistan. Nggak ada yang mau mundur, dan di kawasan nggak mau ambil keputusan, udah dibawa ke situ, di vote lah. Gitu. yang mempunyai hak suara orang kawasan itu aja, negara kawasan itu aja. Kalau itu diputuskan di kelompok regional, ya yang ada di kawasan aja. Tapi kalau Walaupun itu diserahkan ke Dewan HAM untuk diputuskan, ya semua negara anggota Dewan HAM di luar kawasan Asia Pasifik juga punya hak Punya hak untuk- suara. gitu. Senior lang sekarang lang. Manggil dubes bisa. Sini loh gitu. Advisor. Iya sini loh. Sini loh. Ayo sini loh gitu. Pak Ansor, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Ansor, sehat makasih terus. banyak. Iya, iya. Mudah-mudahan kita belum pernah ke Kemenlu nih. Kemana? Ke Di kantornya? Kantornya Pak. Oh iya. Boleh dong. Ayo. Kapan kita ke sana? Iya, Nanti bener ya. kita atur. Nah, Iya. boleh tuh. Masih. Kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Apaan sih? Kanton diplomasi. Kantin kejujuran. mah di sono BP. Tahu di SMA juga banyak Di tuh Kemenak kantor ada gue kejujuran. pernah. Kalau Kemenak ada kantin Kan kejujuran. lagi-lagi. Padahal dari tadi dia diem. Udah bagus sepanjang Iya. episode diem. Iya, loh. Sekali yang ngomong salah. Udah Iya, pasti. Iya, dikasih hak suara lo. Iya. Nggak amanah Kau lo. lo. Iya. Pak Ansor, terima kasih. Sehat Terima kasih selalu. banyak, Pak Ansor. Mudah-mudahan Ya. kita bisa ketemu lagi di lain Iya. kesempatannya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Hohoi, Iya. pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Kantin kejujuran. Lu sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, ya lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu manis. ini dah. Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Kocak dapet, ilmu dapet. Gini contoh Abdul deh. Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapet. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini.